Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi khotbah dalam Minggu Rogate hari ini tertulis dalam kitab Injil menurut Matius pasal 7 dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Demikian tertulis, saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Menghakimi sesama. Janganlah menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat serpihan kayu di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, setelah itu engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta, menerima, dan mencari, mendapat. Yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang dari antara kamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan, kita bernyanyi. Terima kasih buat Tuhan yang begitu memberkati kita sepanjang minggu ini dalam tugas kesaksian, persekutuan, dan pelayanan kita di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Ada banyak berkat yang bisa kita terima, baik suka maupun duka kita telah lalui. Dan kini tiba saatnya bagi kita untuk berhenti sejenak untuk mendengar sabdanya, karena kita yakin percaya bahwa dengan sabda Tuhan yang kita dengar akan kembali menguatkan iman percaya kita dan memberi kita kekuatan baru untuk melangkah melanjutkan kehidupan kita ke masa depan. Hari ini kita telah masuk di Minggu Rogate, artinya berdoa, martangiang mahamu. Dalam Minggu Rogate ini kita akan membahas tema setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang meminta akan menerima. Pernyataan ini mencerminkan kesetiaan Allah dalam mendengarkan doa setiap orang yang berdoa kepadanya dengan hati yang tulus. Jadi kalau dikatakan setiap orang yang meminta maka akan menerima, ini menjadi pernyataan bahwa Allah mendengar doa permohonan kita yang meminta kepadanya dengan hati yang tulus. Allah pasti akan mendengar doa kita, mengabulkan seturut dengan kehendaknya, dan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Bahkan Allah bukanlah menutup telinga terhadap setiap doa yang pernah kita panjatkan kepadanya.
mulai kita menyampaikan isi hati, keluhan atau permohonan kita, Allah tetap mendengar semua permohonan kita. Dia tidak pernah menutup kupingnya untuk mendengar seluruh keluhan kita. Bahkan dia mengajak kita untuk memberikan atau menyampaikan keluhan-keluhan kita kepadanya, supaya dia bisa memberikan jawaban atas keluhan kita itu. Artinya doa itu menjadi tempat kita untuk menyampaikan unek-unek curhat kita kepada Tuhan, dan di sana dia akan mendengar sebebas-bebasnya permohonan kita. Jadi kalau dikatakan setiap orang yang meminta akan menerima, ini juga pernyataan janji. Dengan ketika kita meminta dan kita berpegang pada janji Tuhan, maka dia pun akan mendengar dan mengabulkannya. Meskipun jawabannya adalah bisa tidak sesuai dengan kehendak kita, atau sama sekali tidak dijawab, atau dijawab ya. Jawaban-jawaban itu harus kita siap menerimanya. Terkadang kita akan meminta dengan harapan harus diiyakan, harus dibenarkan, harus dituruti kehendak kita. Jadi kalau tidak didengar, kita mulai ngambek atau mulai bersikap tidak baik, atau mungkin mengambil jarak yang jauh dengan Allah. Atau kalaupun dijawab sama sekali bertolak belakang dengan apa yang kita minta, kita mungkin merasa bersedih dan putus asa. Tetapi Allah tidaklah memberi yang salah kepada kita. Jawaban-jawaban doa kita adalah keputusan yang terbaik dari Allah, sehingga tiada gunanya kita bersedih atau mengalami putus asa. Jadi makna lain dari kalau dikatakan setiap orang yang meminta akan menerima, ialah menegaskan pentingnya memiliki kepercayaan yang kokoh bahwa doa kita akan didengar dan dijawab oleh Allah. Sering kita mungkin berdoa, tapi setelah berdoa kita tidak yakin akan doa kita itu. Kita hanya menyampaikan permohonan kita panjang-panjang, tapi setelah amin kita ragu, lalu kita mengikuti apa yang menjadi keinginan daging kita atau tunduk pada kehendak dunia ini. Misalnya contoh, ini sering, Tuhan kami akan istirahat malam ini, lindungilah kami saat kami istirahat, tidur, Tuhan jauhkan kami dari segala mara bahaya, amin. Lalu kita tidak percaya dengan doa itu, lalu kita keluar dari rumah, dari kamar, lalu pergi mengambil sapu, lalu kita balikkan sapu, baru diletakkan di belakang pintu. Jadi lebih percaya kita kepada sapu yang terbalik daripada doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Itu sering itu. Jadi kita ragu. Tuhan, lindungilah rumah ini dari segala roh-roh jahat ketika kami meninggalkan atau pergi ke luar kota, sehingga tidak ada kekuatan dunia yang datang ke rumah ini. Amin. Tetapi kita pergi, hati kita tetap berada di rumah itu. Jangan-jangan nanti datang ini, jangan-jangan datang ini. Gitu. Tetap aja hati kita di sana. Akhirnya kita ambil telur 3, letakkan di atas pintu itu. Banyak sekali itu. Ada telur-telur diletakkan di atas pintu. Karena dia lebih percaya kepada telur itu daripada Tuhan yang akan menjaga rumah itu kalau dia pergi dari rumah itu. Ini contoh keraguan-keraguan ketika kita meminta kepada Tuhan. Maka kalau kita setiap orang yang meminta akan menerima kalau kita dengan kokoh percaya kepadanya. Bahkan perikop ini menyatakan bahwa setiap orang yang meminta kepada Allah bukan hanya sekedar melontarkan kata-kata. Kita bukan sekedar melontarkan kata-kata kepada Tuhan, tetapi juga mengekspresikan hubungan pribadi kita kepada Bapa. Jadi bukan hanya berkata-kata, tapi hubungan kita secara pribadi kepada Tuhan yang sangat intim. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan orang tua kita, dengan ayah ibu kita, atau hubungan yang baik dengan atasan kita, tidak perlu kata-kata yang panjang lebar kita sampaikan. Mungkin hanya gerakan kita atau kondisi kita, orang tua kita sudah tahu kebutuhan kita. Setelah kita pulang, misalnya anak-anak kita pulang sekolah, kita lihat dia lemas, dia tidak bersemangat, langsung mungkin kita katakan, mau makan nak? Mau makan apa? Makan telur goreng?
mau telur apa namanya, mau ayam goreng, kita tawarkan itu tanpa dia berkata-kata. Daripada sampai dia dari sekolah langsung dia berkata, kepada yang terhormat, ibu saya yang terkasih tercinta, saya sudah lapar. Di sekolah tadi banyak kegiatan, main volley begini bla 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 bla. Lalu datang mamanya, banyak kacar, kau udah sana makan kau, udah ada di meja itu, saksang kan. Itu daripada kata-kata yang panjang lebar, ngarol ngidul. Tetapi Tuhan sudah tahu kebutuhan kita. Jadi hubungan kita yang intim akan membuat Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan. Itulah kalau dikatakan setiap orang yang meminta akan menerima. Pertanyaan kita sekarang ialah, apa faktor-faktor yang membuat Tuhan mengabulkan permintaan kita? Itu yang penting. Mengapa Tuhan mengabulkan permohonan kita? Perkataan kita atau doa-doa kita. Apa yang membuat hati Tuhan akhirnya luluh dan mendengar doa-doa kita? Ada beberapa faktor. Yang pertama, karena kita memohon dengan kerendahan hati. Ayat yang pertama sampai kelima itu berbicara soal penghakiman. Soal mengedili orang. Soal berbicara lebih hebat, lebih baik, lebih hebat daripada orang lain. Nah, kalau kita posisinya seperti itu, kita menghakimi orang lain, bahkan kita mampu melihat serpihan kayu di mata orang, padahal balok di mata kita tidak kita lihat, mana mungkin Tuhan mengabulkan permintaan kita? Gak mungkin. Kita sibuk membahas persoalan-persoalan dunia ini, menuduh orang, berpikir negatif kepada orang, melihat kesalahan orang, padahal kesalahan kita lebih banyak daripada kesalahan orang. Mana mungkin kita berdoa, Tuhan berkatilah aku. Gak mungkin Tuhan berkati. Kerjamu hanya menghakimi orang, melihat negatif orang, gosipin orang, banyak membuat tindakan-tindakan yang merugikan orang. Boro-boro kau diberkati, boro-boro permintaanku kasih. Bereskan dulu hatimu, bereskan dulu sikapmu. Ketika engkau rendah hati, tidak menghakimi orang, maka saat itulah Tuhan mengabulkan permintaan kita. Jadi faktor yang pertama ialah hiduplah dengan kerendahan hati. Jangan menghabiskan energi berbicara tentang kejahatan, kesalahan orang lain. Melihat serpihan, ini serpihan kayu di sini terjemahan baru ya. Serpihan kayu itu di mata orang kita lihat, sementara balok yang mengganjal mata kita tidak kita lihat. Gimana caranya Tuhan memberkati dan mengabulkan permintaan kita? Tidak mungkin. Itu yang pertama. Faktor yang kedua ialah karena kita memiliki iman yang kokoh. Ayat yang ke-7 yang ke-8, jika engkau ayat 7-8 dikatakan begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi kalau mintalah itu kan bukan hanya sekali. Ketoklah juga bukan hanya sekali. Hidup ini punya dinamika proses. Kalau hanya mencapai tujuannya hidup kita, banyak orang di dunia ini hanya mencapai tujuan tanpa melewati proses. Dia ingin sarjana, tapi tidak melewati proses. Ada sarjana yang tanpa melalui proses. Di pinggir jalan itu ada, hanya 2 bulan selesai sarjana, tapi tidak melewati proses. Lalu apakah dia berkualitas? Oh tidak, karena tidak memiliki proses. Karena dia hanya mencapai tujuan. Tujuannya dapat sarjana. Tapi dia tidak memiliki dinamika proses menjadi sarjana. Ada banyak orang yang mungkin seperti itu. Mendapatkan sesuatu tanpa proses. Makanya banyak sekarang yang pakai jalan pintas. Mau karirnya bagus, tapi tidak mau bekerja keras, tapi ingin naik jabatan, banyak. Bagaimana caranya? Kasih cuan. Ya kan, kasih cuan, wani piro. Iya kan? Mau berapa? Bisa dibeli. Apa yang bisa dibeli dengan cuan? Tapi setelah dia duduk, apakah dia akan mampu memimpin? Oh tidak.
Karena apa? Karena jabatan itu jabatan yang dibeli. Bukan jabatan karena posisi itu didapatkannya dengan gigih, perjuangan, memenuhi persyaratan supaya bisa menjadi leader. Itu yang tidak baik. Maka kedua, kita harus memiliki iman yang kokoh. Kalau kita dikatakan carilah, maka bekerjalah. Mintalah berarti berkata-kata yang sopanlah. Jangan meminta tangan di atas. Jangan meminta dengan pongah. Tapi memintalah dengan tangan di bawah. Tunjukkanlah sikap yang baik. Kalau misalnya datang kita ke kantor bupati. Lalu kita mengatakan, Bupati Yusuf Siregar, saya ini orang GKPA loh, sama-sama kau ke Siregar kan, ini orang Angkola ini, bantulah GKPA Simalingkar. Gimana? Yusuf? Jangan-jangan dipanggilnya siapa pegawai apa? Bu ajudan, tarik ini orang gila ini, gak tahu sopan ini, udah mau minta gayanya seperti bos, ngebosir. Pergi, keluar, gitu. Tapi coba dia. Melalui protokoler, daftar tamu, siapa itu dari GKPA, untuk apa pembangunan gereja. Ketika datang, Horas Aman. Wah kan lembut. Lalu bicara. Menyampaikan isi hati, meminta dengan baik. Wah, kita satu kampung kita ya. Orang Angkola saya, dulu kami di Sipiro, bla 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 bla. Ajudan, berapa tadi diminta? 10 kasih 20 aja lah. Gitu. Aturan 10 jadi 20. Yang tadi aturan 100 juta, ya lubang ditaker juga pulang kan. Gak ada apa-apa. Itu karena tidak memiliki upaya, proses, tata krama, meminta dengan baik, mengetok dengan baik. Cara mengetok pun kan gitu kan. Kalau kita masuk, Horas sama, bagas doamu, ini masih bagus. Kalau sudah mengetok dengan cara yang emosional, jamu, balas kamu, wah, gak mungkinlah orang buka pintu kalau sudah seperti itu. Berarti kalau ku buka nanti mau berkelahi ini kawan ini, kira-kira gitu. Jadi ketukan itu menentukan hasil. Kalau ketukannya bagus, mungkin dia ada keperluan mungkin, maka dia, siapa cari siapa? Ada bapak di rumah, ada, mau apa? Mau bicara sebentar. Ini kan bisa. Tapi kalau ketukannya dibakas bapak, wah mungkin anaknya pun tidak mau buka pintu. Ini manti dipukulnya bapak, kupikirnya kan. Langsung dia lari. Karena ketukannya menakutkan. Jadi kita mengetuk hati Tuhan pun jangan paksa. Mengetuk hati Tuhan pun harus dengan sopan. Sekarang kita berdoa, mengetuk hati Tuhan luar biasa. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Yesus mengatakan, ini kawan ini maksa aku atau apa ini? Aku mau menyembuhkan kok paksa aku. Itu kan. Padahal baik juga. Tuhan sembuhkanlah saudara kami ini yang sakit sudah 10 tahun. Amin. Mana lebih bagus? Daripada kita paksa Tuhan, memaksa dia supaya berkarya. Dalam nama Yesus, Tuhan. Ya. Seandainya saya di situ. Ramli, sembuhkanlah ini. Dia bilang, memang katanya. Kan gitu kan. Kau paksa pula aku melakukan sesuatu. Enggak mungkin. Maka cara kita pun menentukan hasil. Itu yang kedua. Yang ketiga, faktor yang kedua, supaya Tuhan mengabulkan permintaan kita berdasarkan ialah karena kita memiliki ketulusan dan kepatuhan dalam permintaan. Kita tulus dan patuh. Mengikuti norma-norma meminta, mengikuti norma-norma mengetuk, mengikuti norma-norma mencari, tulus, maka Tuhan akan mengabulkan. Itu faktor-faktor yang ketiga. Yang keempat, karena kasih dan kebijaksanaan Tuhan. Kalau kita baca ayat 9 sampai 11, bagaimana kasih kebijaksanaan Tuhan. Dia berkata, kalau ada anakmu minta roti, masakan engkau kasih batu. Kalau ada anakmu meminta apa ini tadi, masa engkau memberi ular katanya. Minta ikan, engkau memberi ular. Gak mungkin lah. Sedangkan engkau manusia, seorang bapak atau seorang ibu memberi yang terbaik untuk anakmu. Masakan aku sebagai Allah memberi
yang tidak baik kepadamu. Tuhan itu bijaksana. Tidak memberi asal-asalan. Dia bijaksana memberi yang terbaik bagi kita. Kalaupun dia tidak beri sesuai jawaban doa kita, mungkin kita tidak siap menerima berkat. Hati-hati loh Manginang, ada juga banyak orang tidak siap menerima berkat. Banyak. Saya pernah dulu cerita dulu kan, waktu SDSB kan. Dia dapat angka 2,5 juta dulu SDSB di kampung ini. Mendengar uang 2,5 juta terkejut dia. Dapat porkas namanya, bukan SDSB, porkas. Menang 4 angka dia, dapat 2,5 juta. Bukannya senang, dia jantungan mati. Ngeri loh. Jangan-jangan kita pun kalau dikasih Tuhan tiba-tiba ke rekening kita 1 miliar, kita pun terkejutnya. Kemana ini? Mau kemana itu? 1 miliar. Tapi karena sudah terbiasa kosong kan. Dipaksa pun nggak keluar. Maaf katanya terus tiap bulan maaf. Masih tanggal 15 sudah minta maaf kan. Lalu tiba-tiba 1 miliar mungkin berkali-kali berapa nolnya ini. Kenapa? Siapa ngirim ini ya? Hitung lagi. Tanya orang, benarnya ini? Kira-kira gitu kan. Kalau masih dia punya kesempatan bertanya ke orang, bertanya masih sehat. Bagaimana kalau gitu kan? Itu banyak kita yang tidak siap kaya loh. Hati-hati. Banyak kita tidak siap kaya. Kalau kita kaya, jangan-jangan tidak di gereja ini lagi tempat kita. Tempat kita mungkin nanti sudah di Borastagi, di Danau Toba, di Bali. Mungkin tidak pernah lagi kita tinggal di Medan ini. Coba kalau punya 1 triliun, ya mana mungkin dengar lagi GKPI ini. Nggak mungkin duduk di sini lagi. Tidak mungkin. Mobilnya mungkin sudah Ferrari kan. Ngomong. Ayo GKPI, mau balap kami duduk. Itu pacuan kuda, golf, itu kerjanya. Lalu Tuhan, nggak bisa kawan ini ngatur diri karena sudah 1 triliun uangnya ini. Udahlah, biasa-biasa saja lah. Itu. Jadi kita tidak siap menerima berkat Tuhan. Makanya Tuhan bijaksana menjawab doa kita. Kamu cukup di situlah nak. Nanti kalau ku kasih ini kau nggak sanggup, gitu. Maka kita bersyukurlah Tuhan menjawab doa kita sampai di sana. Nah, apa yang hendak kita renungkan dalam minggu Rogate ini? Berdoalah, martangi yang mahamu. Yang pertama, hiduplah dengan kerendahan hati dalam hubungan dengan sesama manusia. Supaya doa kita didengar, permintaan kita diminta, setiap orang yang meminta mendapat, maka hiduplah dengan rendah hati, akurlah dengan sesama, baik di tengah rumah tangga, baik di keluarga dan masyarakat. Kalau di rumah tangga aja kita tidak akur, bagaimana Tuhan memberi berkatnya kepada kita? Suami istri tidak pernah akur, doanya tidak sampai ke langit. Kalau dalam 1 Petrus itu kan, kalau suami istri berkelahi, berdoa pun suaminya, doanya sampai di loteng aja, enggak tembus loteng. Kekuatannya tidak tembus loteng. Jangankan sampai ke sorga, loteng aja pun menghambat doa suami yang tidak baik kepada istrinya. Makanya mulailah suami-suami baik, supaya doamu tembus loteng itu. Sampai ke surga. Oh iya, diterima Tuhan. Oh iya permintaanmu bagus nak. Karena kau sebagai bapak yang baik, yang bijak, yang mengayomi, bapak yang memimpin keluarga dengan iman yang baik dan tunggu. Apa permintaanmu nak? Wah, Tuhan dengar, kabulkan. Tapi kalau setiap hari kita bergontok-gontokan dilihat anak-anak, ya sampai di sini semua doanya. Harapannya sampai di sini, turun ke bawah lagi, minta mental ke bawah lagi. Enggak sampai-sampai. Puluhan tahun berdoa, enggak mental dia. Mental terus. Maka yang pertama, hiduplah dengan kerendahan hati dengan sesama manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, yakinlah doa permintaan kita kepada Tuhan. Nah, kalau saya buat di sini papan, lurus ke sana, saya suruh Amang Inang jalan, pastilah orang Amang Inang bisa jalan ke sana. Mengapa? Mengapa bisa jalan di atas 1 papan ke sana? Bisa jalan. Karena yakin tidak akan ada masalah, tidak akan jatuh. Tapi coba papan itu kupindahkan ke
dari sini misalnya ke sana. Ini. Satu papan. Saya suruh jalan. Ada yang berani? Gak ada yang berani. Mengapa? Karena sudah tertanam di pikiran kita gagal jatuh. Akhirnya jatuh. Lalu kita berpikir jatuh. Dua kali langkah jatuh ke bawah. Tapi di sini tadi mengapa tidak jatuh? Karena kita yakin tidak jatuh. Tidak gagal. Enggak ada masalah ini. Gampang ini. Dia jalan. Tidak jatuh. Sampai ke tujuan. Di sini tadi. Walau mungkin hanya 1 meter dibuat. Kalau ada rambingnya jauh dilakukan atau jalan yang setapak. Kita takut jatuh. Memang akhirnya jatuh juga ke sungai. Itu soal keyakinan. Jadi berdoa itu bukan soal panjangnya doa kita. Bukan soal hebatnya kata-kata kita. Tapi soal keyakinan kepada Tuhan. Ada banyak orang berdoa panjang sekali sampai ngantuk yang mendengarkan. Kata-katanya indah. Tapi setelah amin, dia yang pertama tadi ragu akan doanya. Ini bukan soal hebatnya kata-kata doa. Ada sekarang orang berdoa kan dalam nama Yesus, amin. Kan itu apanya kan? Titik. Itu Alkitab. Sekarang dibuat lagi dalam nama Yesus, haleluya, amin. Wah, ditambah-tambah lagi supaya lebih indah. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Entah dari mana itu. Padahal di Alkitab nggak ada berdoalah dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nggak ada itu. Tapi ya kita dengar-dengar orang berkata seperti itu, kita pun latah ikut juga dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bukan soal kalau haleluya, pakai haleluya Tuhan dengar, tidak pakai haleluya tidak Tuhan dengar, enggak, sama. Soal kekokohan iman kita yang menentukan, bukan kata-kata kita. Ada lagi orang berkata panjang sekali. Misalnya dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Dalam nama Yesus yang telah mati di Golgota, yang telah bangkit dan yang telah naik ke surga, yang menebus dosa-dosa manusia, yang dijelaskan Yesus itu panjang kali. Orang yang mendengar sudah mau amin. Enggak selesai. Karena dijelaskan Yesus itu panjang sekali. Bukan soal itu. Ya soal keyakinan ya. Bukan soal banyak sekali remeh-remeh temehnya doa itu. Itu yang kedua. Yang ketiga yang terakhir. Percayalah bahwa kasih Allah tidak terbatas. Percayalah kasih Allah tidak terbatas. Kalau kita tadi anak kita minta roti diberi batu, tidak. Minta ikan diberi ular, tidak. Kasih Allah tidak terbatas. Kita pun tidak meminta dalam Roma 8 itu. Tuhan tahu apa yang hendak kita butuhkan. Mulut kita ini keluh, tidak mampu berkata-kata untuk meminta kepada Tuhan. Tuhan beri. Jangan-jangan banyak yang kita tidak minta diberikan Tuhan tanpa kita sadari. Tetapi yang kita doakan setiap hari tidak kunjung dijawab. Tapi yang tidak kita doakan, yang tidak kita katakan, Tuhan berikan kepada kita. Maka kasih Tuhan itu tak terbatas bagi kita. Karena itu dalam Minggu Rogate ini berdoalah bukan memaksa Tuhan, tapi berdoalah memaksa kita melakukan kehendak Tuhan. Jangan kita paksa Tuhan dalam doa-doa kita, tapi paksalah kita melakukan kehendak Tuhan. Misalnya, Tuhan berilah kami makanan kami yang secukupnya hari ini. Jangan tunggu Tuhan menjatuhkan beras dari langit, tapi pergilah ke ladang, mencangkullah, pergilah ke kantor, bekerjalah dengan baik. Pergilah ke wirausaha kita, kerjakan dengan baik. Maka Tuhan memberkati semua itu. Dan datanglah hasilnya, rupiah dari sana. Baru bisa kita beli beras. Kita masak lagi beras itu. Kita godok lagi dengan campur dengan sayur-sayur dan lauk pauk. Maka kita bisa menikmati berkat Tuhan itu. Jadi tidak bim-salabim. Doa bukanlah jimat, bukanlah magic, bukanlah bim-salabim. Doa adalah hubungan kita dengan Tuhan. Memaksa kita melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita memahami, mengerti firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. 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 Kami semua yakin kepada
Bapa yang mengajar kami bahwa setiap orang yang meminta akan mendapat. Ajar kami untuk tetap rendah hati, kokoh keimanan kami kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati, mengabulkan permohonan kami seturut dengan kehendak-Mu. Kasih-Mu yang tak terbatas itulah yang terus kami harapkan. Kiranya doa dan permohonan kami Tuhan kabulkan dan memberi kami kemampuan mengelola jawaban-jawaban Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, berkati kami memahami, mengerti, serta melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Saat kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440, kita mengumpulkan persembahan untuk Tuhan.